Ya bang, ini kan abang temannya juga nih. Nah 3 bulan ini Anto nginep di mana coba kalau nggak pulang-pulang? Kalau nginep dia tinggal di mana saya nggak tahu mas. Abang ada base camp di sana tempat ojek? Nggak ada mas, cuman biasanya buat nongkrong aja udah. Selesai pergi pulang mas. Masa abang nggak tahu sama sekali sih bang? Terus ini nggak pernah cerita sih bang? Kalau itu punya istri. Cewek-cewek itu siapa? Siapanya Anto? Siapa saya kurang tahu. Kalau nggak salah dia bilang waktu itu namanya Yuni. Anto itu masih sering datang ke pangkalan ojek pasar tadi, pasar Kecapi. Anto sering. Bahkan tadi pagi sebenarnya datang Anto ini. Cuman masalahnya dia ini kalau datang ke pasar terakhir sama cewek-cewek ABG. Yuni. Namanya Yuni, dia kenal di Facebook. Udah saya cuma tahu kenal di mana. Astagfirullahaladzim, Facebook. Yang benar ngomong, jangan suka ngarang. Iya benar banget. Kalau mbak nggak percaya, ada sih fotonya sama Anto. Lewat handphonenya Udin ditunjukin foto cewek yang lagi deket sama ngamuk lah istrinya lah. Kenapa abang nggak sebagai temennya nggak ngingetin? Udah tau dia kan punya bini. Sama-sama ya dasar laki-laki. Mbak, kalau ngomong jangan sembarangan. Anak tahu kalau si Anto saya punya bini. Iya. Nah gue bilang sama kan kita udah jangan terlalu ngikutin informasi yang belum akurat. Jangan terbawa dengan informasi yang belum akurat. Bisa saja salah informasi yang dibawa sama Udin. Jangan khawatir, kita akan klarifikasi dulu, jangan langsung percaya. Ngaku dong bang. Ngaku gimana? Dia tadi belibet banget sih. Gak bisa apa ngaku? Lu ngaku gimana orang saya nggak tahu mas. Anto di mana? Coba kalau ada informasinya bang, tolong kasih tahu sama kita. Ini kan kasihan, istrinya juga udah 3 bulan nggak pulang-pulang. Ditinggal sama suaminya. Ini bener si Anto. Ini saya mau begini cakep begini malah tinggal pergi. Jaga itu omongan abang ya. Bilangin berapa kali. Jadi ini abang tahu nggak di mana Anto? Atau Yuni itu apa yang cewek itu di mana dia tinggalnya? Saya nggak tahu kak. Saya nggak tahu. Nomor teleponnya Anto ada nggak? Masa sama teman sendiri nggak tahu? Gini aja deh mas, saya bisa bantu. Asalkan belum Anto punya sama saya gimana? Bener ya, kurang ajar banget sih jadi orang. Itu namanya mauan ente itu bang. Iya. Nggak malu ngomong kayak gini depan kamera gitu? Ya ampun. Dasar. Iya. Habis Lagi kan apa nih? nolongin mas harus Abang saling. ini nggak punya istri emang? Belum mbak, belum punya ya lagi nyari. Belum ada yang mau. Iya nggak istri orang juga dong. Iya, bisa Anto kurang ajar main perempuan dengan nama saya. Bener-bener ya abang tuh yang mulutnya dari tadi nggak dijaga ya? Iya bener, emang bener mulut sih mbak. Tapi ya maaf kalau saya ngomongnya salah. Jaga ya sekali lagi mulutnya. Iya. Udah bang, ini serius bang. Di mana tempatnya Anto sekarang? Waduh, saya kurang tahu mas. Jangan bertele-tele dong. Dari tadi bertele-tele. Oke, saya kasih tahu. Anto itu kerja sama preman mas. No, pangkalannya di Pasar Keranggan. Kalau nggak salah namanya Bang Jack premannya. Kalau mbak sama mbak nggak percaya, samperin dah sono. Kalau nggak salah ada dia di sono. Di pangkalan? Pangkalan pasar kalau nggak salah. Pangkalan pasar. Bang Jack itu preman pasar. Si Anto tuh kerja sama preman itu. Namanya Bang Jack. Kerja apa sama preman? Saya nggak tahu Pak. Mbak sono aja cari tahu. Ini nomor telepon Anto juga nggak punya. Nomor Tadi- telepon Bang Jack? Ini pasar mana lagi? Pasar yang sama? Yes, pasar yang sama. Daerah Keranggan mas. Markasnya di Oh, dari Keranggan. Keranggan. Ini Kita bisa di beda. pasar, Bang. Alright. Cari aja. Ya udah langsung. Kalau gitu kesana aja. Yuk mbak. Kalau gitu. Bener bang ya, jangan bohong loh bang. Iya, ngapain sih Kalau saya belum kita bohong tahu bang? sama abang loh. Nggak ada gunanya. Yuk. Kita bisa sini lagi. Yuk kita langsung ke pasar Keranggan ya. Ya, oke. Begitu sampai di sana tim kita mencurigai. Ini bukan tempat sembarangan. Kita lagi nunggu kabar nih dari tim kita. Wah, tempatnya mana? Bro, gue udah ngecek nih. Kayaknya nih rumah ini sindikat ya bro. Sindikat apa? Sindikat penculikan campur dagangan gitu. Penculikan jam perdagangan apa? Cewek-cewek gitu bro. Hah? Iya, sindikat gitu bro. Jadi rumah tuh sindikat. Sedikit apa maksudnya?
maksudnya? Ya penculikan dan perdagangan perempuan. Gimana? Mau kita lanjutin atau enggak? Tapi kalau nggak Iya, dilanjut, tapi maksudnya Antonnya ada di sana. kurang ngerti kayaknya ada. Fungsinya Anto di tempat itu buat apa? Gua paham kalau gitu, bro. Aduh. Yang jelas gue udah ngecek. Gimana? Mau kita lanjutin atau Ya stop di sini? tanggung kalau udah deket mah. Iya, kalau nggak dilanjutin tanggung. Tapi resiko buat kitanya Enggak, tapi pastiin dulu itu Antonnya ada nggak di sana. ada. Kalau cuma tempat Kayaknya ada di perdagangan sana. doang kita ngapain ke sana? Ya sekalian kita bongkar aja rahasia mereka. Kan urusan kita bongkar rahasia mereka, kecuali ada Antonnya. Ya kan mereka udah ngebuat kejahatan gitu kan. Yaudah sekarang kita langsung aja ke sana, kita cek yuk. Iya. Hah? Ada Anto di sini? Ada kayaknya, bro. Gimana tempatnya? Gue ikutin Albar aja yuk. Pas kita menuju ke markas itu, tiba-tiba. Kenapa kalian? Kita kenapa? Kita mau disekat. Disekal. Astagfirullahaladzim. Takut. Coba sama Albar aja, Albar. Albar, Bang, cepat. Iya kan, Mas? Hah? Kenapa kalian? Oh, udah Wibi, Bang Wibi, kamu ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Siapa ini? Siapa? Kenapa? Mas. Mas, ini kenapa? Ini cewek tuh yang ada di fotonya Bang Udin kemarin tuh, Mas. Kata Bang Udin. Maksudnya ini Yuni. Yuni bukan suami Yuni kan? Kamu selingkuhannya suami saya. Bukan. Sebenarnya bukan itu. Ini apa sih maksudnya ini begini? Kenapa? Saya ketakutan. Saya disekat sama Mas Anto. Ada Anto. Ya. Surat samaan. Anto di dalam situ. Ya dia sama teman-teman. Saya takut. Kenapa? Apa-apaan nih? Apa-apaan ini? Saya akan lapor polisi loh. Laporin polisi loh kalian loh. Kemana dia, Mak? Oh, itu. Kemana dia? Jahat banget sih kamu jadi orang. Udah nyulik orang. Terus kamu jual. Jawab, Mas. Saya tuh punya apa sama kamu. Aku aja berkorban banyak sama ini buat kamu, Mas. Mas, kamu tuh tega banget sih. Saya tuh kurang apa sama kamu. Semua udah saya korbanin, Mas. Kamu yang 3 bulan terus datang, ambil perhiasan terus pergi lagi. Kamu apa? Kamu masih sayang gak sih sama aku? Jawab! Jawab! Coba maaf aja. Hah? Aku sudah korbanin semuanya untuk kamu. Aku gak kuat kalau kayak gini terus, Mas. Gak kuat. Kamu udah jual orang. Kamu udah nyulik orang. Kamu udah jual orang. Bah, kamu mati. Di mana hati kamu, Mas? Iya, aku minta maaf. Kamu cuma bisa minta maaf doang, ah?
Besok juga kamu pasti ngulangin lagi. Saya udah nggak tahan. Saya udah nggak tahan. Saya minta cerai! Aku gak mau cerai sama kamu. Lepasin, Mas! Aku gak mau cerai sama kamu. Enggak! Aku minta maaf. Aku minta maaf, aku gak bakal ngulangin lagi. Enggak! Pokoknya saya mau cerai! Itu. Pokoknya aku gak mau cerai sama kamu. Aku masih sayang sama kamu, aku gak mau cerai. Udah gak akan ada kesempatan lagi buat kamu, tahu? Minta maaf, aku udah minta maaf. Aku gak bakal ngulangin lagi. Kamu tuh cuma manis di mulut doang, Mas. Laki-laki macam apa itu? Setelah berbuat dia menyesal, kemudian dia nangis. Seperti perempuan, gak mau tanggung jawab. Saya udah gak kuat, Ma. Selama ini saya salah menilai Mas Anto. Saya terlalu percaya. Saya mau menangkan. Dalam rumah tangga itu ada aja masalah yang terjadi. Selama rumah tangga itu bisa dipertahankan sebaik-baiknya, ya kita pertahankan. Kalau memang bisa diatur kembali, ditata kembali dengan baik, dibina kembali dengan baik, ya insya Allah kita akan bina, kita tata kembali dengan baik. Tapi kalau ternyata pasangan kita mengajarkan yang bertentangan dengan agama, apalagi tidak melaksanakan agama secara baik, ya apa boleh buat, kita bisa ya menceraikan. Itu yang terjadi. Ya mungkin kali ini Mbak Nana mengambil keputusan untuk pisah dari suaminya. Ya mungkin itu jalan terbaik. Ya. Seorang imam yang baik adalah seorang imam yang bisa mengajak makmumnya, ya menuju kebaikan, bukan menuju kezaliman. Menyesal kalau kita dicintai atau disukai oleh seseorang, kalau kita disayang, dicintai, dihormati sama seseorang, tapi kita tidak tahu diri, tapi kita tidak introspeksi diri, akhirnya apa? Kita yang menyesal kemudian. Ya, ingat, siapapun orangnya, siapapun yang saat ini ya sedang mengikuti atau melihat acara ini, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak istighfar ya, karena bagaimanapun juga setiap hubungan itu pasti ada masalah, pasti ada cobaan. Jangan lihat besar kecilnya cobaan itu, tapi lihat ya nikmatnya, berkahnya, rahmatnya yang akan kita dapat setelah terbebas dari cobaan itu. Insya Allah kalau kita ikutin aturan agama yang benar, ikutin iman dan amal soleh, insya Allah semuanya jalan hidup kita akan lurus, baik, lancar, damai, dan penuh dengan kasih sayang.